Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Bulan Ramadan 1442 Hijriah telah berlalu dari kita. Semoga amal-amal soleh yang telah kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga semangat beribadah di bulan Ramadan akan selalu tetap bersemi di bulan-bulan berikutnya. Dan tidak lupa kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita dalam melaksanakan ibadah dengan baik. Barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan bahas aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan untuk menghitung panjang sisi atau bersah sudut dari segitiga sembarang. Aturan kosinus inilah melengkapi aturan dari sinus. Karena tidak semua segitiga sembarang dalam mencari panjang sisi atau bersah sudut bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan sinus. Apabila dengan menggunakan aturan sinus tidak bisa, maka bisa dengan menggunakan dengan aturan kosinus. Tentu sesuai dengan syarat-syarat dari aturan kosinus yang bisa digunakan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ke-14 ini adalah tentunya setelah Anda sekalian mendengarkan penjelasan singkat dari video ini, atau setelah membaca buku atau referensi lainnya, maka Anda sekalian diharapkan bisa menentukan panjang sisi dan sudut lainnya pada segitiga sembarang dengan menggunakan aturan kosinus. Perhatikan segitiga ABC. Ini segitiga sembarang. Dengan titik sudut adalah A sama dengan alfa. Titik sudutnya adalah B sama dengan beta. Titik sudut C sama dengan gamma. Kemudian panjang sisi BC sama dengan A. Panjang sisi AC sama dengan D. Panjang sisi AB sama dengan C. Pada segitiga ABC, dengan sisi ABC, serta sudutnya adalah alfa, beta, gamma, maka berlaku rumus dari aturan kosinus. Rumusnya sangat mudah, sederhana. Yaitu, kalau kita ingin mencari panjang sisi BC atau panjang A, maka sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos alfa. Atau juga boleh A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos A. Rumusnya. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos alfa. Kemudian kalau kita ingin mencari panjang sisi B atau AC, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C cos beta. Atau juga boleh B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C cos B. Nah, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2A kali C kali cos B. Kemudian kalau kita ingin mencari panjang sisi C atau panjang AB sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi A kali B cos gamma atau cos C. Ini rumusnya. Ini untuk mencari panjang sisi C. Kemudian, selain kita mencari panjang sisi,
maka kita bisa menghitung besar sudut. Itu dengan menggunakan persamaan. Ini. Misalkan kita ingin mencari besar sudut dari alfa atau A. Maka kita gunakan persamaannya adalah cos alfa atau cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 kali B kali C. Kalau ingin mencari cos B atau cos beta, itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2A kali C. Nah, rumusnya. Kemudian kalau kita ingin mencari cos gamma atau cos C, maka sama dengan rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2A kali B. Kita lihat. Nah. Dan sekali lagi, pada pertemuan yang ke-11 ini kita tidak bahas bagaimana cara mendapatkan rumusnya ini. Mengingat waktu yang sangat terbatas. Karena kalau kita akan bahas cara mendapatkannya, maka butuh waktu yang lama. Kemudian, aturan kosinus dapat digunakan dalam perhitungan pada segitiga jika diketahui. Yang pertama, 3 sisi. Ini untuk menentukan sudut lainnya. Yang kedua, 2 sisi dan 1 sudut apit. Ini untuk menentukan sisi lainnya. Jadi sekali lagi, aturan kosinus dapat kita gunakan bila memenuhi persyaratan. Pertama, 3 sisi. Ini untuk menentukan sudut lainnya. Kemudian, 2 sisi dan 1 sudut apit. Ini untuk menentukan sisi lainnya. Apabila tidak memenuhi persyaratan ini, maka aturan kosinus tidak bisa kita gunakan. Jadi sekarang intinya, Anda sekalian harus mengetahui syarat-syarat kapan bisa digunakan aturan kosinus dan kapan bisa digunakan aturan sinus. Ini penting sekali kalian harus pahami. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memudahkan dalam menyelesaikan soal permasalahan. Supaya permasalahannya kita memperoleh jawaban yang benar. Kita lihat bagaimana contoh soalnya. Tentukanlah panjang sisi A dari gambar di bawah ini. Ini gambar segitiga ABC. Ini segitiga sembarang. Yang mana besar sudut dari A-nya adalah 45 derajat atau alfa. Kemudian panjang sisi AB sama dengan 16 akar 2 cm. Kemudian panjang sisi AC 8 cm. Di sini perintahnya mencari panjang sisi A kecil. Itu sama dengan panjang sisi BC. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita menggunakan aturan kosinus tadi. Yaitu tadi diketahui dua sisi dan 1 sudut. Kita lihat ini sisi, sudut sisi. Maka ini bisa kita mencari panjang sisi lainnya. Nah, berdasarkan rumus tadi bahwasanya A itu apa? Gimana caranya? A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kali C cos alfa atau cos A. Pada gambar ini, bahwasanya nilai B-nya adalah 8, C-nya 16 akar 2. Kemudian, alfanya 45 derajat. Nah, persamaannya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos alfa. Kemudian, B-nya berapa? B-nya sama dengan 8 cm. Kemudian, C-nya berapa? 16 akar 2. Alfanya berapa? 45 derajat. Tinggal kita ganti nih. Dengan angka yang diketahui. Yaitu A kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 16 akar 2 pangkat 2 dikurangi 2 ke 8 dikalikan 16
akar 2 dikalikan cos 45 derajat. Kemudian cos 45 derajat itu berapa? Itu sama dengan 1/2 akar 2. Sehingga kita peroleh 8 dipangkat 2 sama dengan 64. Kemudian 16 akar 2 dipangkat 2 sama dengan 512. Dari mana dapatnya? 16 kali 16 dikalikan dengan 2. Karena akar pangkat 2 sama dengan 2. Kemudian dikurangi 2 ke 8 kali 16 akar 2 dikalikan dengan setengah akar 2. Kemudian kita lihat hasilnya. A kuadrat sama dengan 64 ditambah dengan 512 sama dengan 576. Kemudian 2 dikali 8 dikalikan 16 akar 2 dikalikan setengah akar 2 sama dengan 256. Jadi A kuadrat sama dengan 576 dikurangi dengan 256. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 320. Jadi A kuadrat sama dengan 320. Kemudian bagaimana cara mencari panjang A-nya? Maka caranya adalah kedua ruas kita kalikan dengan setengah, pangkat setengah. Maka menghasilkan A sama dengan akar dari 320. Jadi setelah kita kalikan inilah ke pangkatnya dikalikan dengan setengah, maka kita menghasilkan sama dengan A sama dengan akar dari 320. Sebagaimana konsep yang sudah kalian pelajari di semester 1. Kemudian, karena angka 320 bukan bilangan kuadrat, maka kita harus jabarkan dengan perkalian satu bilangan kuadrat dan yang lainnya bukan. Nah, bagaimana cara kita menjabarkan? Maka kita carakan seperti ini. Satu cara untuk mudah kita. 320 itu sama dengan 32 kali 10. Ternyata 32 bukan bilangan kuadrat, maka jabarkan lagi. Perkaliannya berapa? 4 kali 8. 4 kali 8 berapa? 32. 4 itu merupakan bilangan kuadrat. 8 bilangan bukan kuadrat. Bisa juga kita kalikan 16 kali 2, boleh. Boleh. Kemudian 10, kita jabarkan lagi, itu 2 kali 5. Nah, ternyata penjabaran dari 320 itu sama dengan adalah 4 kali 8 kali 2 kali 5. Kemudian 8 kali 2 itu sama dengan 16. 16 bilangan kuadrat, berarti bisa kita ganti. 4 kali 16 kali 5. Jadi, penjabaran dari 320 itu sama dengan 4 kali 16 kali 5. Yang pada intinya kalian jabarkan, kalian cari angka yang merupakan bilangan kuadrat. Karena bilangan kuadrat lah, angka bilangan kuadrat lah yang bisa kita tarik akarnya. Sehingga A sama dengan akar dari 320 kita jabarkan menjadi A sama dengan akar dari 4 dikalikan 16 kali 5. Ingat kalau ada tanda titik, ini sama dengan perkalian. Kemudian akar 4 berapa? Itu 2. Akar 16 berapa? Itu 4. Berarti 2 kali 4 berapa? 8. Akar 5 tetap akar 5. Karena 5 bukan bilangan kuadrat. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 8 akar 5. Jadi panjang sisi A atau panjang sisi BC dari segitiga ABC adalah 8 akar 5 cm. Demikianlah cara penyelesaian untuk mencari panjang sisi A dari segitiga ABC. Semoga Anda sekalian bisa mengerti, bisa paham. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm, panjang BC 4 cm, dan panjang AC 5 cm
tentukanlah nilai dari cos A. Nah, karena ini mengetahui ketigasinya ada, maka kita bisa menggunakan syarat yang pertama, yaitu mencari nilai sudut. Untuk memudahkan kita dalam menyelesaikannya, maka kita buat gambar dari segitiga ABC. Kita gambar. Inilah gambarnya, yaitu segitiga ABC, yang mana panjang AB-nya 6 cm, panjang BC 4 cm, panjang AC 5 cm. Atau sama dengan panjang A-nya 4 cm, panjang B-nya 5 cm, dan panjang C-nya 6 cm. Kemudian, bagaimana cara kita menghitung cos A? Gunakan rumus tadi. Yaitu apa? Cos A. Kita lihat rumus tadi. Nah, yaitu cos A atau cos alfa sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2B kali C. Tinggal kita ganti angkanya. Nilai B berapa? B sama dengan 5. C berapa? Itu 6. A berapa? 4. Berarti cos alfa atau cos A sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 dibagi 2 kali 5 kali 6. Tinggal kita jabarkan. Cos A sama dengan 5 pangkat 2 itu 25. 6 di pangkat 2 itu 36. 4 di pangkat 2 itu 16. Kemudian 2 dikali 5 kali 6 sama dengan 60. Kemudian kita jabarkan lagi. 25 ditambah 36 dikurangi 16 sama dengan 45. Dibagi 60. Kemudian ini bisa kita sederhanakan itu dengan membagi dengan EPB dari 45 dan 60. Berapa EPB-nya? EPB-nya adalah 15. Berarti pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 15. Jika kita peroleh cos A sama dengan 45 dibagi 15, kemudian 60 bagi 15. 45 bagi 15 sama dengan 3. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh cos A sama dengan 3/4. Jadi, nilai cos A-nya adalah 3/4. Kalau menghitung berapa besar sudut A-nya, maka tinggal mencari antikos dari A adalah antikos dari 3/4. Itu bisa kita menggunakan bantuan kalkulator saintifik atau tabel. Jadi pada persoalan ini kita hanya mencari berapakah nilai dari cos A. Ternyata nilai cos A-nya adalah 3/4. Demikianlah kita sudah bahas 2 contoh soal. Semoga dari 2 contoh soal ini Anda sekalian bisa mengerti konsep dari aturan kosinus. Dan jangan lupa contoh soal-soal ini dicatat di buku catatan kalian. Semoga Allah memudahkan pada Anda sekalian. Dan jangan lupa untuk senantiasa meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami akhiri, kami berikan satu soal, itu tugas buat Anda sekalian. Tugasnya hanya satu, yaitu diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 5 cm, BC 6 cm, dan AC 7 cm, tentukanlah nilai dari cos A. Berarti sama dengan contoh soal nomor 2. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang ke-14 ini. Semoga ada manfaatnya buat Anda sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.